Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menerangkan tentang gas ya, sifat dari gas. Nah, ada beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari kita yang tentang tema gas ini. Nah, misalnya tentang aerosol ya. Aerosol ini, nah ini ada di kehidupan sehari-hari kita, misalnya tentang LPG ya, tentang LPG yang ada di dapur kita, liquid petroleum gas. Ini patut kita bertanya, nanti kita juga kalian saya berikan pertanyaan ya. Nah, ini misalnya gas liquid petroleum gas itu ditabungnya berupa cairan ya, tetapi kalau kita buka penutup gasnya sehingga kemudian bisa untuk menyalakan kompor, itu yang keluar adalah gas. Kenapa seperti itu? Nah, ini nanti silakan didiskusikan, dipikirkan, nanti saya berikan pertanyaan ke sana. Kemudian apalagi tadi adalah tidak boleh memompa ban dengan yang terus-menerus ya. Sama ban, balon juga begitu. Karena nanti dia ada kemungkinan peluang untuk meletus. Kenapa sih sebenarnya? Apa yang terjadi kemudian dia berpotensi untuk meletus? Dan gitu ya. Sama halnya hal ini ya, misalnya kalian sekamar di kamar Ma'had ya, di Ma'had di Mabna, misalnya satu kamar isi 10 orang sekarang. Kalian awal datang bisa jadi yang biasanya di kamar hanya sendirian karena di rumah misalnya, kemudian di Ma'had 10 orang per kamar itu kalian sudah merasa agak gerah gitu ya. Maksudnya agak gerah itu agak sedikit lebih mudah crash dengan teman, lebih mudah cekcok dengan teman, misalnya begitu ya. Nah, tapi kemudian kalau misalnya satu kamar tadi itu diisi 50 orang, nah bisa kebayang. Nah ini kemudian akan dikatakan di dalam wadah yang sama atau volume ruangan yang sama, tetapi jumlahnya dinaikkan. Nah, sama seperti di gas ini tadi, di wadah itu tadi. Nah, ketika kemudian dinaikkan, kalau di dalam kamar tadi jumlah orangnya dinaikkan, maka tekanannya tinggi. Tekanannya tinggi maksudnya orangnya tertekan. Orangnya tidak nyaman. Orangnya saling berinteraksinya lebih besar. Kemudian kalau di sini, kita bicara di sini, potensi bertumbukannya makin besar. Nah, potensi bertumbukan makin besar, reaksi ya, kemarin kita sudah belajar tentang kinetika, peluang untuk terjadinya reaksi makin besar, gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya satu jenis ya, kalau misalnya di LPG, apakah gasnya di dalam saling berinteraksi untuk bereaksi? Nah, tidak, karena mereka sama-sama jenisnya, misalnya tabung oksigen, tabung LPG, tabung apalah gas apa lainnya, juga di dalamnya tidak terjadi reaksi. Tetapi tekanannya tinggi karena volume dari yang ukurannya besar kemudian dimasukkan ke dalam volume yang lebih kecil. Misalnya begini, apa ya yang dimaksud volumenya yang lebih kecil? Kalau misalnya di ruangan SC, aula SC yang segitu besar, student center kita, SC itu besar banget, kemudian kita taruh tabung LPG 3 kg misalnya. Kemudian kita buka alias kita bahasanya kebocoran gas misalnya. Nah, itu mulai dari yang lantai 1 atau tempat duduk yang paling tertinggi pun akan mencium aroma gas bocor. Nah, itu menandakan bahwa satu tabung LPG yang kecil tadi itu, yang 3 kg yang warna hijau itu, kemudian kalau dikeluarkan, gas itu kan molekul-molekulnya lincah. Kemudian kalau dikeluarkan, diberikan peluang untuk ke ruangan yang lebih besar, dia pun akan memenuhi ruangan itu, gitu ya. Artinya dia pun sampai menembus dinding, gitu. Nah, ini dikatakan tekanannya kecil, ya, karena tidak terlalu berdesak-desakan, gitu ya. Tekanannya rendah, kecil. Sama seperti kita punya kalau di fisika itu misalnya air di tong, ya, di wadah yang berupa seperti tabung. Kalau tong itu penuh, airnya penuh, maka keluarnya cairan akan sangat tinggi, ya. Tekanannya itu tinggi.
Tetapi kalau jumlahnya sedikit, tekanannya itu rendah, gitu ya. Nah, kalau kemudian dari kondisi gas dimampatkan, jadi dalam satu ruangan se-SC tadi itu misalnya dikembalikan, divakum, disedot misalnya ya, kemudian dikembalikan ke bentuk ke dalam wadah tabung LPG, disedot semua, ayo yang LPG disedot, divakum, ditarik, masukkan ke tabung LPG lagi. Nah ini kemudian karena mereka berdesak-desakan, saling bertumbukan, menumbuknya adalah menumbuk dindingnya, maka disebut tekanannya tinggi. Itu kenapa juga tabung LPG itu dibuat tebal, ya, tebal kuat begitu. Karena untuk menampung supaya tempatnya tidak melar. Ya, kalau gas LPG dimasukkan, andai kata ya, dimasukkan ke dalam balon kan balonnya meletus. Karena tidak kuat dindingnya menahan tekanan dari udara yang ada di dalamnya. Misalnya begitu. Nah, kenapa kalau kemudian tempat-tempat wadah aerosol begini ini tidak dibuang ke tempat pembakaran? Karena nanti dikhawatirkan ini dekat-dekat dengan pemanasan. Kalau dekat dengan pemanasan, maka molekul yang ada di dalamnya ya, mendapatkan tambahan energi. Kalau dapat tambahan energi karena dinaikkan suhunya, maka dia makin lincah. Kalau makin lincah, berarti tekanan ke dalam dindingnya akan makin besar. Itulah kalau kemudian ada sisa yang meskipun nggak penuh ya, sisa gas yang berada pada tabung aerosol seperti ini, spray begini ini, kemudian ditaruh di pembakaran sampah. Nggak sengaja ya, dibuang saja ke tempat sampah, kemudian sampai tempat pembakaran sampah, ternyata di sana dibakar karena nggak dipilah. Itu memang berbahaya. Nah ini bisa terjadi ledak. Karena gasnya tadi mempunyai tekanan yang sangat besar. Oke, sampai situ dulu nanti saya berikan pertanyaan. Itu ditaruh di, misalnya kayak tabung LPG tadi ditaruh di balon itu kan bisa meletus. Makanya tabung LPG tersebut ditaruh di tabung LPG dibuat tebal kuat agar bisa menahan tekanan di LPG tersebut. Kalau yang dikatakan menambah tekanan apa? Tadi kok menambah tekanan? Menambah tekanan dan menurunkan suhu. Nah, di situ apa? Kapan itu ada menambah tekanan dan menurunkan suhu? Pada kondisi mana setiap harinya kita itu ada menambah tekanan di situ? Yang dikatakan menambah tekanan itu apa? Dan suhunya diturunkan. Apa itu? Itu. Untuk agar tidak terjadi itu Bu, agar tidak terjadi SS. Bu, kayak pemanasan itu loh Bu. Oke, kalimatnya ditata yo, kalimatnya harus ditata. Oke, apa? Terlalu banyak password saja tanpa dikaitkan jadi kalimat yang rapi. Ini bu, ini bu, ini bu, tapi nggak dibikin kalimat. Oke, nggak apa-apa, wes berusaha. Mohon maaf Bu. Ya, Ya, makin disimak lagi biar. Oke. iya Bu. Kita, ke yang lainnya. Terima kasih Silvi. Oke, saya kepingin dari tadi tertarik sama Dila Mutiara. Oke, silakan Dila. Menjelaskan LPG tadi ya, Bu? Iya, wajahnya beri tampak ya.
Udah. Ya, tahu. Biar enggak. LPG atau liquid? Dila, mulai dibetulkan dulu kameranya. Kameranya betulkan dulu. Oke, segitu. Sudah? Oke, sudah. Saya mulai ya, Ya, Bu. LPG atau liquefied petroleum gas? tuh. Itu liquefied sendiri berarti diartikan kan cairan. Jadi LPG merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang berupa gas propana dan butana. Untuk mempermudah menyimpannya, Itu apa? moco dan sampean bomboan ngerti. Terkadangnya terlalu indah, tapi sampean bomboan ngerti. Fokus pada pertanyaan saya, itu kejauhan. Ah, jadi gimana? Ya, liquid, LPG itu ya. Kembali ke pertanyaannya ya. Liquid, petroleum, gas. ya. Liquidnya apa, petroleumnya apa, gasnya apa. Maksudnya apa? Itu. Itu kalimatnya terlalu wow. Itu kelihatan kalau baca di Google. Tapi orangnya belum tentu paham. Dari tadi itu. Khawatirnya orangnya nggak paham. Pada Dari tadi pertanyaan saya aja. searching saja. Iyo, nanti kejauhan. Liquid itu artinya cairan. Oke, udah Apa? sampai situ cairan. Dalamnya tabung LPG cair atau gas. Biasanya kalian kalau pernah Tentu saja cair. membunyikan begitu, bunyi kayak cairan, kedengaran bunyinya kayak cairan. Oke, atau kemudian yang Iya, kedengaranmu. ya yang aerosol tadi itu juga yang spray-spray itu juga dicik-cik ini ya bunyi ya. Bunyi kayak cairan kan. Iya. Oke, cairan. Oke, tapi kalau saat dikeluarkan cair jadi cairan, kalau udah di tabungnya ada selangnya itu cair gas. Kalau di tabungnya itu cair, tapi jika Nah, dikeluarkan itu menjadi gas, Bu. oke, sekarang jelaskan kenapa di tabungnya cair, dikeluarkan gas. Sampai situ, jangan kemana-mana, jangan minyak bumi, jangan. Udah itu aja. Sampai situ aja. Itu ada kaitannya dengan yang saya terangkan. Tadi sudah, Silvi sudah lumayan, tetapi belum jadi kalimat yang bagus. Masih berantakan. Orang yang nyimak bisa jadi masih bingung. Oke, silakan. Gimana ya? Bentar. Ya, tadi saya nerangkan apa gitu aja deh. Ulangi. Ada kok bagian yang saya terangkan tadi termasuk di situ. Ya, tapi Oke, ulangi aja. Sampai ngerti nggak ngerti tapi ulangi saja, hanya ulangi. Saya tadi dapatnya dari mendengarkan ini, padahal saya nggak ngerti, tapi saya dapatnya cuma nirukan saja ini gitu. Coba yang mana? mungkin ini, Bu. Monggo. Saya tahunya yang prosesnya, Bu, yang apa berubah, mengapa jadi cair itu loh, Bu. Jadi Apanya yang berubah jadi cair? Apa misalnya? Apa tadi yang saya kan dalam bentuk gas itu kan, Bu, terus di tabungnya itu jadi cair gitu loh, Bu. ya, gas, Ya, kemudian diapakan jadi cair? itu dikasih apa tekanan, iya iya, dikasih dinaikkan tekanan dan suhunya kalau nggak salah, habis itu Suhunya dinaikkan juga. ya terus jadi Kalau apa? suhunya dinaikkan gimana? Hah? Kalau Oh, LPG suhunya dinaikkan, tabungnya suhunya dinaikkan gimana? Beneran enggak? Itu. tekanannya tekanannya itu naik kan jadi suhunya ikut naik gitu loh, Bu. Jadi apa yang apa awalnya gas itu berubah menjadi cair gitu loh, Bu. Itu bener Gas, nggak salah gitu. kemudian
Awalnya gas, kemudian berubah jadi Di cair. Kenapa dia kok awalnya awalnya gas, gas? terus Heeh. tekanannya kan dinaikkan, jadi Dinaikkan suhunya dengan juga ikut naik. dinaik. Lalu Kenapa ya kok dia dinaikkan? Dinaikkan dengan cara apa kok naiknya? Oke, dinaikkan dengan oke, cara oke, terima kasih ya. Sepotong-sepotong. Karena itu saya ingin ya ngomong itu nggak ngomong, nggak ngomong itu terus ngerti aku deh. Saya nggak ngecek ke mahasiswa saya saja nih, mahasiswa aku ini apa paham nggak ya? Sehingga saya butuh nyari. Oke, semuanya tolong simak, simak semuanya simak ya. Tapi saya masih mencari, mudah-mudahan saya bertemu dengan yang bisa menerangkan. Oke, kau Tamimi, monggo. Anak-anak nanti jawaban yang benar dapat bonus nilai. Koordinator kelas nanti menuliskan di apa namanya di grup. Ini Bu, tadi yang sudah jawaban benar. Dari tadi belum, masih 50 dapat angka 50 ya. Tapi artinya 50 sudah ada yang sudah ada clue-clue atau sudah ada bagian yang terjawab sebenarnya. Tapi belum jadi kalimat yang utuh. Dan kalau di terakhir kesimpulan dari dua teman tadi ketika mereka menyampaikan itu kesimpulan mereka salah. Apa yang mereka kemukakan bahwa tekanan naik, nanti suhunya naik, salah. Oke, coba Khairutan ini. Ya, bahas yang LPG tadi ya, Bu. Iya. LPG itu ya. Ya kita supaya real ya. Kita ngomongkan teori tentang gas, tapi kita ingin paham juga apa yang terjadi sehari-hari dengan gas. Sesuatu yang familiar kan. LPG itu sesuatu yang familiar, kita tahu. Nanti semuanya pasti akan merasakan masang apa selangnya, menyalakannya, menyambungnya pasti ya, nggak mungkin kalau sekarang minta tolong orang terus bisa jadi, tapi kelak kalian punya rumah sendiri ya harus duit kompor dewe dan seterusnya kalian nyalakan. Oke. Supaya kita dari keilmuan kita nantinya sok-sok kalian ganti tabung atau apa cek no iling bu ini ya. Nah, biar ngerti tentang ini. Oh, kok anaknya ben lek tanya ya, siapa tahu anaknya SD tanya. Bunyinya kok kayak cair, tapi keluarnya kok gas, kok ajaib. Bah, kalian biar bisa menerangkan dari keilmuan kita. Keilmuan ini fisika sama kimia gabung lah. Monggo, Wairut Tamim. Baik, Bu. Seperti yang teman-teman bilang tadi kan LPG itu liquid petroleum gas, di mana liquid itu kan artinya kan cair. Liquid itu cair, kemudian gas ya gas. Gitu. Kenapa kok tadi cair terus dikeluarkan gas? Kalau yang saya tahu itu gas di dalamnya itu memang cair karena dimampatkan akhirnya di dalamnya itu menjadi cair, makanya disebut liquid gas kayak gitu. Kenapa ada kata-kata dimampatkan? Jawabannya sudah sangat dimampatkan itu tekanannya itu ditinggikan gitu. Kenapa dikatakan tekanannya ditinggikan? Saya ingin mengejar supaya benar-benar kalimat yang keluar itu adalah hasil dari paham. Kalimat dari awal tadi Khairul Tamimi sudah benar. Tapi pastikan ketika saya bilang bahwa tekanannya dinaikkan, istilah dimampatkan dan seterusnya, sampai itu benar-benar paham. Oke, silakan. Apa yang terjadi kok dikatakan dimampatkan sehingga tekanannya naik? Apa? Coba terangkan. Iya. Dimampatkan tadi kan gimana ya? Iya, tekanan di dalamnya itu kayak mampat gitu, Bu, sehingga mampat itu apa sih? Mampat itu apa? Bentar, mampat itu apa? Ruang lagi. Mampat itu kayak nggak ada ruang-ruang lagi gitu. Maksudnya gas-gasnya itu bergerak di situ-situ aja gitu. Jadi nggak ada ruang-ruang bergerak bebas. Itu yang saya tahu sih mampat kayak gitu. Mungkin ada bahasa yang lebih lagi yang lebih mendekati. Kalau bergerak di ruang itu saja, ketika dia dikeluarkan di SC tadi itu, terus SC-nya ditutup, kaca jendelanya tutup, pintunya tutup, kita juga bisa katakan dia sedang bergerak di itu saja. Tetapi ketika kemudian ditarik oleh pompa vakum, kita masukkan lagi ke dalam tabung yang kecil, itu istilahnya adalah dimampatkan. Tetapi kan berbeda. Sama-sama
bilang kalau misalnya istilah hanya bergerak di itu saja, ditaruh di SC juga bergerak di itu saja, di tabung yang kecil juga bergerak di itu saja. Tetapi pada saat dipindahkan dari SC yang tadi di vakum masuk ke tabung yang kecil, itu istilahnya adalah dimampatkan. Apa kalau begitu yang lebih tepat untuk mengutarakan dimampatkan? Apa ya? Jawabnya dinet-net. Terus gitu, kayak gitu. Apa itu istilahnya yang lebih tepat? Supaya nggak keliru tadi bilangnya bergerak di tutup saja. Oke, silakan. Ditekan gitu ya, kayak gimana ya? Dimampatkan itu yang saya tahu juga gitu, Bu. Apa? Maksudnya gas-gas itu bergerak nggak bebas. Maksudnya di ruang-ruang itu aja geraknya. Jadi bagian itu yang kurang betul. Bagian itu yang kurang betul. Kalau taruh di SC tadi itu kata ruangannya sudah saya tutup semua, pintunya tutup, jendela tutup, gasnya keluar, saya keluarkan, dia juga bergerak di itu saja. Tapi ketika saya tarik di volume yang lebih kecil, itu ada istilah dimampatkan, dipadatkan. Iya, ditekan gitu kan, Bu. Maksudnya partikel gasnya itu kayak tertekan, jadi ya mampat, padat gitu, Bu. Padat. Maksudnya adalah jarak antar partikelnya menjadi lebih rapat, saling berdesakan. Nah, sama nih nggak bahasa ngono kan? Ya, mereka saling berdekatan, mereka saling berdesakan, lebih berdesakan karena ruangannya lebih sempit. Itu istilahnya yang lebih tepat, ya. Kan memanfaatkan bergerak itu saja. Beda kan? Adit di SC juga bergerak di itu saja. Di ruangan yang kecil juga bergerak itu saja. Tetapi ada istilah dimampatkan alias dipadatkan alias bukan dipadatkan ini bahasa Jawa ya, dipadat no ya, dinet-net ya bahasa Jawa. Tapi yang lebih lagi adalah jaraknya yang ruangannya dulunya besar kemudian menjadi ruangannya lingkupnya lebih kecil. 50 orang ditaruh di SC, kemudian 50 orang ditaruh di kamar mahat, satu kamar tentu, kemudian tekanannya menjadi bagaimana ketika gas ya, gas dengan partikel, dengan jumlah partikel yang sama, ya, dengan jumlah partikel yang sama, tetapi volumenya dikecilkan, ya, itu kan volumenya dikecilkan tadi itu. Maka itulah yang dikatakan tekanannya tekanannya diturunkan atau dinaikkan? Tekanannya dinaikkan. Kalau tadi berubah dari volume besar ke volume kecil, berarti tekanannya diapakan? Dinaikkan. Ya. Tekanannya dinaikkan. Paham? Di sini ada istilahnya berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik. Bila tekanannya dinaikkan, kebalik ya. Kalau volumenya ya, yang sama, volumenya dinaikkan, berarti tempatnya lebih luas, ya. Kalau volumenya dinaikkan, berarti tekanannya menjadi lebih turun, lebih kecil. Itu berbanding terbalik ya. Kalau kemudian volumenya diturunkan, tekanannya menjadi lebih besar. Lebih besar juga. Ya, ini yang berbanding terbalik. Itu. Nah, sekarang hubungannya dengan gas menjadi cair itu tadi. Di mana kita ya? Tuh. Nah, ketika bentuknya gas, jarak antar partikelnya masih berjauhan karena volumenya yang besar. Ketika tabung LPG kita buka, kan dia keluar ke ruangan yang lebih gede, sehingga mereka lari, ya, mereka lari saling berjauhan. Saking jauhnya, kita melihatnya kasat mata kita sebagai gas. Ya. Kemudian kalau kemudian diubah dari tempat yang jauh berjauhan tadi itu kita masukkan lagi volume yang tadi misalnya 1 SC tadi itu kita masukkan ke dalam satu tabung, artinya dirapatkan jarak antar partikelnya saking rapet ya, saking rapat banget, kemudian sampai berubahlah fasenya menjadi cair. Paham ya?
Itu kan perubahan fase. Jadi misalnya air saja ya, air saja dari kondisi es ya. Saya coba share screen. Ya nggak usah lah, dibayangkan aja deh. Air saja ketika es, kemudian ketika cair, kemudian jadi uap air. Ini kan waktu es, berarti partikelnya sangat rapat, padat banget. Ya, rapatnya banget, nggak bisa lepas-lepas, nggak bisa bergerak kemana-mana. Kemudian ketika meleleh, dia menjadi cairan. Nah, ini mulai jaraknya berjauhan. Kemudian diuapkan, berubah menjadi gas, maka bagaimana? Jaraknya makin berjauhan. Kalau ditanyai volumenya, seandainya yang tadi ditaruh satu wadah, 1 liter, padahal esnya cuman menempati ruangan sebalok sekecil gini, nggak sampai 1 liter. Oke, kemudian diubah jadi cairan, kemudian berubah lagi diuapkan jadi gas, 1 liter itu pun akan terpenuhi oleh molekul uap air. Itu ya anak-anak ya. Saya akan terangkan berikutnya dan kemudian anak-anak menyimak lagi. Oke, kita kembali ke topik tadi, ketika berbentuk aerosol ya, berbentuk aerosol maksudnya yang spray tadi, botol spray tadi itu keluar itu kan sebagai aerosol. Kok aerosol Bu? Aerosol kalau misalnya seperti cairan yang kemudian cairan tetapi disemprotkan ke udara, sama seperti kabut gitu ya. Tadi saking kecil-kecilnya. Tapi kadang beberapa hal ini alat-alat itu kita butuh mengubah cairan membentuk aerosol. Kita butuh untuk mengubahnya, itu butuh. Nah, misalnya yang tadi nggak boleh sisanya atau membawa kemana-mana. Kalian misalnya ya, saya bilang ini spray, botol spray itu obat ganteng, obat ayu ya. Bangun tidur, kurang sempat mandi, mau beli soto konaah, nah gitu ya, gitu ya. Soto konaah di belakang ini ya. Nah, mau beli soto konaah kok antriannya panjang, aku ini nggak pede, belum mandi. Nah, itu pakai obat ganteng ya, dispray, cerot-cerot. Nah, yang cewek juga. Nah, misalnya kemudian botolnya tadi itu kita bawa kemana-mana, taruh kantong. Tahu-tahu antri, ternyata kalian berdirinya dekat kompor. Ya, kompornya Pak penjual. Nah, ini mengundang bahaya yang besar sekali. Karena botol tadi itu sudah didesain untuk menampung spray tadi yang sekecil itu. Kalau kemudian kena panas, gas yang ada di dalam tadi energinya menjadi sangat tinggi karena dipanaskan, dapat tambahan energi. Nah, kalau sudah dapat tambahan energi, ini berpotensi untuk terjadi ledakan. Ya, jangan sampai terjadi ledakan gara-gara bawa obat ganteng tadi itu untuk beli soto ya. Untuk antri apa, misalnya beli apa yang dekat penggorengannya, beli apa dan seterusnya. Oke, nah kemudian yang berikutnya tentang misalnya sifat gas ini ada tadi sudah itu, terus kemudian jangan mencari kebocoran gas ya, mencari kebocoran gas itu pakai korek api. Jelas itu, jelas banget ya. Tapi namanya orang lupa ya. Jadi kalau ada bau, jadi terjadinya kebakaran itu bila ada gas yang mudah terbakar di situ dan bertemu api. Selama tidak bertemu api, tidak ada masalah. Di SC yang tadi ada kebocoran gas LPG, nggak ada yang merokok, nggak ada yang api yang dinyalakan, aman. Tetapi kalau ada yang dinyalakan, meskipun ya, jadi langsung partikelnya tadi, ketika kita mencium aroma LPG yang bocor itu sebenarnya apa sih ya kan? Kenapa sih kok sampai aromanya tercium padahal jauh, misalnya letaknya tabung gasnya taruh pintu, kalian duduknya ujung banget. Nah itu terus kemudian tetap tercium. Kenapa? Karena partikel LPG-nya tadi itu terbang ya, terbang sampai ke muka kita sehingga tercium. Nah kalau ada api, ini kemudian mawet ya kan,
nyala sampai depan kita karena partikel tadi itu bisa terbakar. Partikel LPG-nya tadi itu terbakar meskipun nggak ada kayu, nggak ada apa ya, itu bahan untuk itu ya, kobaran api, maksudnya apinya langsung nyala ya. Makanya tidak boleh mencari kebocoran gas, kayak memang gas bocor, sik tak cek, misalnya pakai korek, masalah besar. Oke, kemudian hal lainnya yang bisa di kehidupan kita sehari-hari, saya kepingin kalian nggak ini. Nah, ini misalnya adalah botol minuman bersoda. Kemudian kalian bisa lihat di dinding-dindingnya itu ada banyak gelembung-gelembung. Nah, ini bukan sulapan. Nah, gelembung-gelembungnya itu sebenarnya apa? Produsen selalu menuliskan di sana adalah minuman berkarbonasi. Apa itu istilahnya itu maksudnya ya? Minuman berkarbonasi itu adalah di situ dalamnya itu adalah mengandung CO2 tetapi terlarut ya, dilarutkan pakai alat atau pakai bahan kimia yang bisa membuat CO2 di udara bisa terlarut. Kemudian istilah yang salah kaprah dipahami oleh masyarakat, misalnya, oh boleh masuk angin, minum aja minuman bersoda, nanti bisa hei gitu ya. Nah itu berarti anginnya keluar, betul atau salah. Nah itu ya. Nah padahal kita lihat fenomena lainnya. Misalnya pada suatu pesta, ini kemudian minuman tadi itu dikocok kuat, ya, dikocok kuat, ternyata kemudian udara CO2 itu fitrahnya namanya gas, fitrahnya dia ya berada di udara, tidak tahan berada di dalam cairan. Tapi karena dikocok, dia kemudian berpindahlah CO2 itu pindah ke dalam bagian yang ada udaranya ini. Pindah ke area ini. Nah, setelah pindah ke area ini, makin dikocok, jumlah CO2 yang ada di dalam larutan itu berpindahlah ke arah situ. Berpindah ke arah ini. Ya. Nah, kalau sudah berpindah ke situ, maka kemudian dikocok terus-menerus, maka ruangan ini adalah penuh dengan CO2. Ruangan di sini ini penuh dengan CO2. Nah, kalau kemudian penuh dengan CO2, berarti di situ ada istilahnya tadi, seperti tadi, tekanannya tinggi. Nah, bagian ini tekanannya tinggi. Tekanan tinggi itu apa? Gas CO2-nya makin banyak. Nah, kalau kemudian tutup botolnya kita buka, itulah yang kemudian airnya ini keluar dengan tekanan yang sangat tinggi. Kita lihat itu kan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang di situ ada CO2 terlarut. Tetapi salah kaprahnya, ini kalau kemudian diminum, kita kemudian bersendawa, hei, nah itu dikiranya angin kita yang keluar. Padahal apa itu yang keluar? Yaitu adalah CO2 yang tadinya terlarut ini. Dan itu kemudian kita keluarkan karena dia adalah gas. Ya, karena gas ya dikeluarkan saja. Enggak kemudian ajaib atau bagaimana menyembuhkan masuk angin kita, bukan sama sekali. Oke, begitu ya, anak. Di aerasi itu kalau di bagian kinetika itu sama dengan meningkatkan luas permukaan kontak dengan misalnya kita mau mereaksikan A plus B, produknya C. Ketika sama-sama susah untuk berinteraksi, kontaknya susah, misalnya ukurannya gede ke luas permukaan kontaknya itu, sehingga luas permukaan untuk berinteraksinya itu terlalu kecil, maka reaksi atau produknya susah didapat. Misalnya, kita akan, misalnya di aerasi, saya memberikan pengantar dulu, di aerasi itu bisa menjawab dari manakah asalnya pasir di tepi pantai, yaitu dari peristiwa aerasi. Jadi kalau jalan-jalan ke pantai bersama keluarga ya, saya ceritanya keluarga terus ya dari tadi ya, asalnya nggak akan lama. Nah ya, akan lama beneran aku, amin kan.
Nah, kalian bersama keluarga, bersama anak-anak, kemudian anaknya tanya, bi apa, abi apa, ayah apa gitu ya. Itu ya rohimin ya, rohimin. Anaknya tanya, Pak, ini pasirnya dari mana? Jatuh dari langit, itu bintang yang jatuh-jatuh, nak. Misalnya gitu, Pak, ya gitu ya. Bapak kan jurusan fisika, ini dari mana? Nggak ngerti, karangnya paling ajur, nak, yang gitu ya. Kemarin sudah dibahas ya. Paling dulu karangnya itu kena ombak terus-terusan, terus bobrok ya, hancur jadilah pasir. Ya, supaya kalian bisa menerangkan pasir itu berasal dari mana? Yaitu dari air laut. Air laut yang kemudian apa namanya mengalami kontak dengan oksigen melalui yang tadi ombaknya, buihnya. Kecil-kecil ya. Kemarin kan sudah ada ya di video itu, kecil-kecil jadi ombak di pesisir pantai itu ada, kemudian ada apa namanya? Ada buihnya kecil-kecil. Nah, buih kecil-kecil itulah nanti yang akan menghasilkan kristal satu titik seperti keruh saja awalnya, kecil-kecil banget. Kemudian nanti bertemu temannya, nanti dia berkumpul menjadi pasir yang lebih besar yang kita bisa lihat. Seperti itu ya. Jadi bukan karang yang hancur, bukan dari bintang yang runtuh sak langit jatuh kabeh di tepi pantai, ya bukan. Dan itu nanti bisa terjawab, kenapa pasirnya di tepi pantai saja, tidak di tengah laut? Ya, soalnya sampean nggak ngeruk sih, nggak tahu jadi tengah lautnya ada pasir apa enggak. Ya, nanti bisa itu aja, kita nggak ngeruk juga bisa lihat kan. Kalau sekarang di YouTube ya orang nyelam itu memangkah di yang dalam itu ada pasirnya ya, beda yang hanya di tepi pantai karena tadi itu buihnya, ombaknya itu adanya di tepi pantai. Kalau mau mereaksikan laut untuk jadi seperti itu, untuk yang lautnya tebalnya agak karu-karuan itu ya susah. Tetapi kalau yang di tepi pantai sehingga muncul buih-buih begitu, akan mungkin itu kemudian jadi padatannya jadi pasir, uapnya jadi menguap, ya menguap. Jangan dibilang air laut itu enggak menguap ya, penguapannya besar di air laut itu, kemudian jadilah awan, mendung kita nikmati sebagai air hujan dan seterusnya, Masya Allah ya. Jadi itu tadi, itu gambaran ringannya, kecilnya adalah peristiwa itu di kamar mandi kita, kerak di kamar mandi itu juga dari mana? Kalau dari bak mandi sih kita nggak kelihatan ada kerak ya, karena satu bak. Begitu kemudian dilapiskan atau dijatuhkan ke dinding yang kemudian membuat lapisan yang tipis, tapi setiap hari, nah itu kemudian muncullah kerak. Ya, seperti itu. Yaitu, nah ternyata di laut seperti itu. Tapi bentuknya nggak model kerak yang besar-besar, karena mungkin karena ada muncul gelembung-gelembung ya. Kalau kalian di tepi pantai itu dilihat, diingat-ingat kalau nggak lihat ya. Dulu mungkin sudah pernah, atau seumur hidup mudah-mudahan sudah pernah lah ya ke pantai. Itu kemudian ada buih-buih kecil, kakinya ditaruh di pinggir pantai, itu ada buih-buih yang kayak kecil, buih-buih bunder kan. Sampean pernah tahu buih-buihnya itu gede-gede sak piring kan enggak ya? Mesti buihnya itu kecil-kecil halus. Ya, itulah yang kemudian memunculkan butirannya juga halus untuk jadi pasir. Nggak tahu kalau buihnya gede-gede sak piring ya kira-kira pasirnya dadine sak piring ya. Langsung dari watu ke wadek gitu. Misalnya gitu. Tapi kan enggak, buihnya kecil-kecil banget yang akhirnya jadilah pasir itu. Nah, kemudian seterusnya ada pasirnya bisa. Coba diingat-ingat, pasirnya di laut itu rata-rata berwarna apa, tapi kalau di sungai itu warnanya apa. Ya, kan beda. Karena apa? Ya airnya berbeda. Dari peristiwa ini ya, hikmahnya besar sekali, manfaatnya besar sekali untuk manusia. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Jadi enggak slogannya anak TK ya. Anak TK, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, misalnya begitu ya. Allahu Akbar, Alhamdulillah, bukan gitu aja, tapi kita juga ngingat-ngingat ya. Memang beneran, ya kan? Nah itu
itu pula yang kemudian membuat laut kita itu meskipun musim hujan nggak kemudian berwarna coklat, ya nggak? Ya kan? Nggak pernah coklatnya lautku, nggak pernah. Area SD aja udah TK juga sudah tahu birunya lautku, jernih biru, karena terus-terusan diendapkan bukan kemudian didiamkan mengendap, bukan, tetapi dalam bentuk diaerasikan begitu melalui tepian pantai itu. Nah, kemudian belum lagi yang ada kalau ada di muara, air sungai-sungai, kiriman dari sungai-sungai pasti keruh, tetapi masuk ke laut langsung coklat dulu? Enggak. Langsung berubah jadi tetap. Nah, nanti lihat deh ada muara kemudian ada laut. Apakah bagian ini jadi lautnya coklat? Enggak, tetap biru. Kenapa begitu? Karena ternyata di situ sangat banyak ya ilmunya ya yang Allah hamparkan ya. Nah, yang di laut, di sungai yang tadi itu keruh coklat itu disebut dengan sistem koloid ya. Fisika kimia waktu SMU juga ada sistem koloid, keruh dan mereka tolak menolak nggak bisa mengendap. Tetapi ketika diganggu, dicampurkan ketemu dengan air laut yang ion ya kita taunya kenapa tahu ion? Rasanya asin, banyak garamnya. Nah, itu kemudian terganggulah sistem koloid tadi itu, akhirnya dia mengendap. Ternetralkan. Kalau sejenisnya dia tolak menolak. Ya, karena kenapa keruh? Karena dia sejenis, sama-sama jenisnya, muatannya sama, sehingga dia tolak menolak, keruh banget. Jadi sungai yang coklat. Kemudian musim hujan ya, kita bicara musim hujan misalnya begitu. Nah, tapi kalau sudah di laut, kena ionik dari air lautnya, nah ini kemudian ternetralkan sehingga dia kemudian mengendap, sehingga ada pendangkalan pada muara-muara. Jadi muara-muara rata-rata kemudian dangkal karena coklatnya air sungai tadi itu mengendap. Ya, kalau belum pernah ke Sendang Biru deh. Biru sekali. Padahal di sana mesti ada sungai kiriman dari sungai-sungai yang pastinya keruh dan seterusnya masuk ke laut jadi jernih. Ya Allah Akbar ya. Allah yang melindungi kita, membuatnya menjadi indah begitu dan seterusnya. Nah, ini peristiwa ini nah ya kita manfaatkan misalnya sistem koloid itu misalnya anak-anak mencuci wajan yang penuh minyak kemudian dengan air, enggak mau kan ya. Enggak mau, maksudnya enggak mau minyaknya keluar, tetapi dikasih sabun kemudian jadi airnya seperti cairan airnya tadi bersantan, air seperti warna santan gitu ya. Nah, itu adalah sistem koloid. Kalau kepingin hancur atau kemudian kepingin membuat percobaan kecil, hand and body lotion juga itu adalah campuran, hand and body lotion itu campuran dari minyak dan air yang diberikan emulsifier pembentuk emulsi seperti sabun tadi itu, sehingga warnanya seperti lotion itu. Nah, kita misalnya kepingin paham, pingin ganggu, maka kita kasih air garam. Jadi nanti terpisahlah menjadi air dan minyaknya. Atau penggunaan lainnya misalnya, kalian bisa misalnya simak di ada pewangi yang sekali bilas, hemat air, multo sekali bilas. Nah, ini ya iklan. Nah, itu di mana letaknya? Deterjen itu tidak mau berbentuk busa, selalu busanya muncul. Nah, kemudian kita kasih tadi pewangi yang mempunyai muatan berbeda. Muatannya beda, dicampurkan, nanti kemudian nggak muncul busa, karena ternyata muatannya si pewangi dan kemudian si deterjen tadi itu mempunyai muatan yang berbeda, sehingga mereka saling menetralkan dan mengendap, nggak mau berbusa lagi. Nah, ini pelajaran fisika kan, ya, fisika kimia. Nah, gitu ada muatan dan seterusnya. Jadi kenapa sekali bilas itu ternyata muatannya. Jadi kalau saya kepingin tak ucek-ucek tapi sekaligus wangi. Terus dari awal saya kasih pewangi. Ya, jangan berharap nanti berbusa. Loh, kok gak berbusa? Nah, itu tadi gara-garanya adalah ternyata pewanginya pewangi atau apa yang muatannya tadi berbeda, menetralkan.
deterjen kita. Oke, sampai situ. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang ganti bertanya ya. Lama-kelamaan itu akan memadat menjadi satu, lalu akan membentuk pasir. Memadat itu ya, bukan memadat ya. Kalau memadat tadi yang seperti yang tadi dimampatkan tadi itu memadat, tapi kalau yang di sini bukan memadat, tetapi dia misalnya ya, misalnya Mg2+ yang ada di dalam lautan itu karena ion-ion kemudian dia teroksidasi atau kontak dengan oksigen ya. Lalu ceritanya sambung di WA yang tadi sudah menjawab dengan baik ya, alhamdulillah pas terakhir tidak susah pertanyaannya ya. Di awal-awal saja ini ya nggak susah sih ya, tapi mengarahkan. Oke, hari ini kayaknya semuanya yang sudah dapat pertanyaan dapat nilai, karena tadi meskipun Silvi mana Silvi ya, Silvi masih ada di tempat ya. Oke Silvi ya, senyum Silvi ya, dapat ya, meskipun masih waktu awal tadi acak-acak, tapi sudah ada bagian-bagiannya yang nanti nama-nama yang dapat nilai di grup aja ya saya, supaya merekodnya mencatatnya nggak kangelan, nggak nyari WA banyak-banyak. Kemarin kan capek, kelas ini banyak hari ini yang dapat nilai. Oke, tulis ya, bonus nilai kelas C. Nah, tolong jujur ya anak-anak, yang itu saja, yang lainnya enggak dulu, insya Allah kesempatan berikutnya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Dimas, makasih.